Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Francesco Bagnaia mengaku sangat kecewa atas kegagalannya pada balapan utama MotoGP Inggris 2025. Bendera merah yang berkibar di awal balapan seakan menjadi titik balik bagi Bagnaia. Sebelum insiden tersebut, rider asal Italia itu merasa kompetitif, berada di posisi kedua di belakang Quartararo dan mampu menjaga jarak dari para pembalap di belakangnya. Dilansir dari Crash, Bagnaia mengatakan, ban belakang memberikan cengkraman yang baik dan semuanya berjalan sesuai rencana, tapi semua berubah saat restart. Bagnaia dan timnya memilih mengganti ban belakang. Dan sejak saat itu perasaannya terhadap motor berubah drastis. Perasaan saya baik dengan ban belakang, cengkramannya bagus. Sejak restart tidak ada yang berhasil lagi. Saya tergelincir dan berputar di mana-mana, tidak ada traksi, semua orang menyalip saya. Bicara soal crashnya, Bagnaia sendiri mengaku bingung, pasalnya saat memasuki tikungan ke-7, ia melakukannya dengan normal. Saya tidak tahu mengapa. Begitu mencapai 58 atau 59 derajat kemiringan, motor mulai berputar dengan bagian belakang. Itu benar-benar aneh. Marc Marquez memberikan pandangannya terkait perangkat ride-high device yang sering bermasalah pada balapan. Perdebatan mengenai keamanan perangkat penyesuaian ketinggian atau ride-high device di MotoGP kembali mencuat usai GP Inggris 2025, menyusul insiden yang dialami Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha itu terpaksa melebar dari lintasan setelah perangkat ketinggian belakangnya macet di tengah balapan. Menyoroti risiko teknis dari sistem tersebut dalam konferensi pers pasca balapan, Marc Marquez memberikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa kehadiran perangkat ini sejatinya membuat motor lebih mudah dikendarai. Bagi saya, perangkat tersebut membuat MotoGP lebih mudah dikendarai, tanpa perangkat itu jauh lebih sulit. Dengan angin kencang seperti di Silverstone, perangkat belakang membuat motor lebih stabil. Di sisi lain, ia juga mengakui adanya sisi kontroversial dalam hal keselamatan, terutama saat start di trek tertentu seperti Le Mans dan Silverstone, di mana pengereman awal bisa menjadi tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Johann Zarco mengaku senang dengan hasil podium 2 di MotoGP Inggris 2025. Perebutan posisi ketiga di MotoGP Inggris berlangsung sengit antara Johann Zarco dan Marc Marquez. Marquez sempat menempel ketat di belakang Zarco yang tampil konsisten sejak restart. Namun saat mencoba menyalip di tikungan, Marquez hampir menabrak bagian belakang motor Zarco dan terpaksa melebar keluar lintasan. Kesalahan tersebut membuatnya terlempar ke posisi 9 dan kehilangan momentum untuk bersaing di depan. Pada akhirnya Zarco yang memulai balapan dari posisi 9 berhasil finish di posisi kedua. Di sesi konferensi pers, pembalap Prancis itu mengatakan bahwa dirinya puas dengan hasil balapan di Silverstone. Terlebih, ia mampu mempertahankan posisinya dari serangan The Baby Alien. Rasanya sangat menyenangkan. Saya mampu mempertahankan keunggulan atas Ducati di belakang saya. Itu adalah momen yang sangat menyenangkan. Saya tidak menyangka bisa mempertahankan keunggulan ini. Dani Pedrosa memberikan analisisnya mengenai balapan dramatis MotoGP Inggris di Silverstone. Ia menyoroti sejumlah insiden besar yang terjadi, termasuk kecelakaan yang melibatkan Marc dan Alex Marquez, Alex Espargaro, serta Franco Morbidelli yang memicu dikibarkannya bendera merah setelah 2,5 putaran. Pedrosa menyebut kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri. Hembusan angin yang kencang dan suhu yang dingin membuat banyak pembalap kesulitan mengontrol motor mereka. Ia mengakui bahwa kondisi seperti ini sulit diprediksi dan bisa mempengaruhi performa siapa saja.
Mengenai Marc Marquez, Pedrosa menilai bahwa meski mengalami salah satu hari tersulitnya musim ini, Marquez tetap berhasil finish di podium. Ia menganggap itu sebagai bukti kekuatan mental dan kemampuan adaptasi Marquez yang luar biasa. Saya punya pandangan lain tentang Marc. Bahkan di salah satu hari terburuk, ia tetap berakhir di podium. Bagaimana Anda mengalahkan pembalap yang finish di podium di hari-hari buruk? Namun itulah kelebihan Marc. Ia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Alex Marquez mengungkapkan kemarahannya atas kondisi tidak aman di tikungan 1 sirkuit Silverstone, Inggris. Sebagaimana diketahui, Alex terjatuh di tikungan pertama ketika balapan baru saja dimulai. Motor Ducati miliknya meluncur melewati aspal run-off dan menghantam pembatas. Menurutnya, area di sekitar tikungan 1 tidak memiliki cukup perlindungan karena kurangnya jebakan kerikil atau gravel pada titik rawan jatuh. Hal ini membuat potensi cedera serius menjadi lebih besar, terutama jika insiden terjadi pada kecepatan tinggi. Alex membandingkan situasinya dengan crash yang dialami Carlos Tatai di Portimao 2023, yang juga melibatkan benturan keras dengan tembok pembatas. Ia merasa perlunya tindakan konkret dari penyelenggara untuk menghindari kecelakaan serupa di masa mendatang dan mendesak peningkatan sistem keamanan di area tikungan 1. Rider KTM Tech3 Enea Bastianini mengomentari hasil balapannya di GP Inggris akhir pekan lalu. Sukses menyapu bersih balapan di Silverstone pada edisi 2024, Bastianini optimistis bisa bangkit di Inggris. Namun kenyataan berkata lain. Pada balapan utama, La Bestia terdampar di urutan ke-17 dan tertinggal hampir 40 detik dari pemenang lomba. Hasil ini tentu membuatnya kecewa. Usai balapan, ia mengaku bahwa di sepanjang balapan ia kesulitan mengendalikan RC16 bahkan di lintasan lurus. Hari ini sangat rumit, terlalu sulit menjaga gas tetap terbuka karena bagian depan terasa ringan dan tidak stabil. Ini membuat frustasi. Mungkin balapan terburuk dalam karir saya. Performa buruk ini tentu semakin menambah tekanan pada Bastianini yang sejak awal musim sudah kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik motor KTM. Menjelang GP Aragon, ia berharap ada dukungan teknis lebih lanjut dari tim untuk membuatnya bangkit dan kembali ke jalur kompetitif di paruh kedua musim. Test rider Honda Alex Espargaro menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan Morbidelli crash di awal balapan. Balapan utama di Silverstone menyuguhkan drama antara Franco Morbidelli dengan Alex Espargaro. Ya, keduanya terlibat insiden pada lap kedua. Alex yang terjatuh secara tak terduga motornya menabrak Morbidelli. Terlihat keduanya pun beradu argumen saat berjalan keluar lintasan. Usai balapan, Alex mengatakan dirinya tak sengaja melakukan hal tersebut. Saya mengerem terlalu keras karena Franco berada di luar, jadi saya mencoba memberi lebih banyak ruang, dan alih-alih melakukan itu saya malah jatuh. Saya tidak ingin melawan Alex atau Franco, karena saya tahu mereka jauh lebih cepat dari saya dan saya hanyalah wildcard. Lebih lanjut, Alex menjelaskan apa yang terjadi saat keduanya berdebat di sisi trek. Dia berkata kepada saya, "Kamu tabrak saya lagi?" Saya bilang, "Tidak, Franco, kamu harus lihat tayangan ulangnya. Saya terjatuh dan sepeda motor saya menabrakmu." Saya mengerti dia marah, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Max Verstappen menyebut aturan wajib 2 pit stop di Grand Prix Formula One Monaco 2025 sebagai eksperimen yang gagal. Aturan ini dibuat untuk mencegah balapan monoton seperti tahun sebelumnya dengan memaksa setiap pembalap menggunakan 3 jenis ban berbeda. Hasilnya beberapa tim melakukan strategi yang tidak wajar termasuk taktik memperlambat laju demi memberi ruang untuk rekan setim.
Verstappen mencoba memanfaatkan situasi dengan menunda pit stop kedua hingga lap terakhir, berharap munculnya red flag. Namun rencana itu tidak membuahkan hasil dan ia hanya finish keempat. Usai balapan, ia mengkritik keras format baru tersebut dan menyebut bahwa meskipun niatnya baik, masalah utama tetap tidak tersentuh, yakni sirkuit Monaco tidak memungkinkan aksi salib menyalip karena terlalu sempit dan teknis. Menurut Verstappen, tidak peduli berapa pit stop yang dilakukan, balapan tetap akan membosankan jika trek tidak mendukung. Bahkan dengan ban habis, tidak ada yang bisa menyalip. Charles Leclerc mengaku kurang puas dengan hasil di GP Monaco meski mengakhiri balapan di posisi kedua. Start dari posisi kedua, Leclerc yang ingin memberikan hasil terbaik di balapan kandangnya terus memberi tekanan kepada Lando Norris di sepanjang balapan, namun ia tidak menemukan celah untuk menyalip di lintasan sempit Monte Carlo. Usai balapan, Leclerc mengakui bahwa hasil tersebut tidak sepenuhnya memuaskan. Ia merasa kekalahan sudah ditentukan sejak sesi kualifikasi, di mana Norris berhasil merebut pole position. Namun ia juga menilai bahwa posisi kedua melampaui ekspektasi Ferrari saat datang ke Monaco, mengingat performa tim yang naik turun sepanjang musim.